Tetaplah mengembangkan tradisi akademis yang kritis. Halo Sobat Bahana, selamat siang dan tentunya kembali lagi bersama kami di podcast Siniar Bahana. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial tentunya, dan kali ini siniar kali ini bersama saya Ria Smith Feralda dari Lembaga Pers Mahasiswa Bahana Universitas Riau. Dan Sobat Bahana, kali ini Smith gak sendirian dan ditemenin sama teman Smith nih. Siapa ya? Halo Bahana. Kenalin, aku Shirley Ananda. Iya, di samping Smith ada Shirley Ananda dan sama juga kami berasal dari Lembaga Pers Mahasiswa Bahana Universitas Riau. Dan kali ini Sobat Bahana kita bakalan bincang-bincang sedikit nih terkait dengan Satgas PPKS. Iya benar banget Shirley, kira-kira apa ya Satgas PPKS? Tentunya kita bertanya langsung bersama narasumber yang kredibel tentunya. Kali ini kita kedatangan narasumber biar teman-teman tahu langsung, kalau gitu kita kenalan langsung nih. Ada kehadiran Ibu siapa ya ini Shirley? Halo Ibu. Halo Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi boleh Bu perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, boleh. Untuk sedikit perkenalan, nama Ibu adalah Khairiah Khadijah, biasa dipanggil Ibu Ii. Saya merupakan tim Satgas PPKS Unri, Kabid Bina Pendampingan dan Perlindungan Korban. Kabid Pendampingan dan Perlindungan Korban. Panggilannya Bu Iis. Iya, Bu Ii, Bu nggak pakai S ya. Oh, tak pakai S. Oke. Kalau gitu kita bakal tanya-tanya nih ya Shirley. Ya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Siap. Oke. Iya. Kita diskusi santai aja ya. Iya, diskusi santai. Gimana Shirley? Shirley mau melontarkan pertanyaan terlebih dahulu? Oke, Shirley dulu ya Bu. Iya. Jadi boleh dong Bu dijelasin sedikit mengenai apa itu sebenarnya Satgas PPKS dan apa saja yang ditangani oleh Satgas tersebut Bu. Boleh Bu, silakan. Ke latar belakang Iya, latar berarti ya. belakang. Tim Satgas ya, kalau kita bicara tentang tim Satgas, sebenarnya Satgas ini udah lama ya sosialisasi. Di tahun 2023 awal kepengurusan kami yang pengurusan periode pertama 2003-2004 itu udah 10 fakultas kita roadshow sosialisasi apa itu Satgas ya. Jadi udah ke 10 fakultas yang dihadiri oleh dosen, mahasiswa dan tendik. Kita mensosialisasi seberapa harus tahu semua sivitas akademia terkait dengan Satgas itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang tim Satgas PPKS Unri, yaitu adalah tim satuan dari tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ya, itu lahirnya dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Jadi terbentuknya di tahun 2021, Permen itu mengupayakan bagaimana pencapaian dari kampus kita ini agar aman dari kekerasan seksual sehingga mahasiswa bisa aman dan nyaman untuk mendapatkan pendidikan di kampus ini sendiri. Baik Bu. Oke, berarti kalau peraturannya itu 2021, kalau di Universitas Riau berdirinya tahun 2023, benar ya Bu ya? Ya, jadi kita di 2021 tuh ad hoc dulu 1 tahun. Nah, di 2022 2 sampai 24 itu baru kita yang dari tim Satgasnya. Kan tadi ada upaya sosialisasi untuk pengenalan Satgas PPKS nih Bu, baik di sivitas akademis maupun di mahasiswa gitu ya. Kalau menurut dari Ibu pribadi, menurut Ibu dari lingkungan mahasiswa itu udah pada tahu belum sama adanya Satgas PPKS ini? Iya. Mereka udah aware atau belum gitu? Iya, kalau belum tahu atau tidaknya mungkin kita lihat hasil survei ya, tapi kalau dari harapan kita tim Satgas semuanya sudah tahu sivitas akademika, artinya bagaimana mereka tahu di kampus mereka sudah ada tim Satgas yang berupaya untuk menangani, mencegah dan menangani dari kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus kita ini. Jadi harapannya semuanya harus tahu ya kan. Tapi upaya sudah banyak kami dari tim Satgas melakukan, seperti ketika sudah tahu aja informasi penerimaan mahasiswa baru, kami bergerak untuk diberikan slot agar bisa kami mensosialisasikan, menginformasikan kepada semua mahasiswa yang baru datang bahwasanya kita di kampus sudah ada tim Satgas yang berupaya untuk mencegah dan menangani dari kasus kekerasan seksual. Nah, kemudian kita juga sosialisasi ketika karena terkadang rentannya kasus terjadi itu
itu ketika mahasiswa kegiatan di luar kampus, sehingga kita juga dari tim Satgas mensosialisasikan kepada mahasiswa jika mereka terjadi tindakan kekerasan kepada mereka bisa mengadu ke Satgas, seperti ketika mereka pergi magang, ketika mahasiswa kita KKN, ketika mahasiswa kita PLP atau kegiatan MBKM di luar, kita berusaha untuk melakukan upaya sosialisasi, menginformasikan kepada mahasiswa ini link aduan, ini layanan aduan yang ada di tim Satgas PPKS jika mereka mendapati kekerasan yang terjadi di luar sana. Asalkan itu masih dalam Tridharma perguruan tinggi. Artinya apa? Kegiatan itu masih dalam lingkup pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Seperti itu. Tadi Ibu menjelaskan tentang bagaimana cara mengaksesnya. Boleh dong dikasih tahu cara mengakses Satgas? Iya, cara mengaksesnya ini untuk semua apa nih tim Sahabat Bahana, apa panggilannya nih? Sobat Bahana. Nah, Iya, untuk Sobat buat Bahana Bahana semuanya yang mendengarkan podcast pada hari ini bisa pantengin Instagramnya Satgas PPKS Unri. Itu nanti ada link di atasnya itu ada link aduan. Jadi semua link itu memperlihatkan terkait dengan apa saja yang dibutuhkan, seperti ketika mahasiswa merasa menjadi korban kemudian mereka ingin mengadukan, itu ada link aduan. Jadi di link aduan itu ada formulir yang harus mereka isi, misalnya kronologis kejadian yang terjadi pada mereka, kemudian kapan ingin bertemu dengan tim Satgas PPKS Unri. Berarti cari di Instagramnya, ya, di bionya udah ada. Instagram, di bionya Instagram, kita ada TikTok, kita ada WhatsApp, kita ada YouTube. Jadi itulah beberapa akses yang kita ikut bercoba andil dalam kemajuan zaman sekarang ya. Artinya di media sosial kita juga eksis juga untuk mensosialisasikan. Nah, kemudian salah satu upaya agar mahasiswa juga tahu adanya tim Satgas ketika kita bekerja sama dengan LMS kampus. Artinya ketika mahasiswa sebelum mengisi KRS ada kan yang ngisi kuesioner. Nah, itu usaha kami dari tim Satgas bahwasanya setidaknya ada edukasi yang bisa kami berikan kepada mahasiswa. Karena ketika kita mengisi Google Form banyak yang tidak berinisiatif ya, tapi ketika maksud dalam platform portal kampus mau tidak mau dia ngisi daripada nggak bisa kuliah ya kan. Nah dari situ berupa edukasi, pertanyaan-pertanyaan ini merupakan edukasi bahwasanya kita juga menindaklanjuti sejauh mana pemahaman, apakah juga ada yang sebenarnya dari hasil survei kita juga melihatkan masih banyak beberapa mahasiswa kita yang menjadi korban tapi tidak berani speak up. Nah, seperti itu. Karena keberanian untuk speak up itu luar biasa. Tidak semua orang yang mau untuk mengungkapkan bahwasannya mereka adalah korban. Kenapa? Karena yang dari mereka itu banyak dirugikan ketika harus speak up. Seperti, kenapa sih kamu yang melakukan? Kan kamu yang mancing, kan kamu pakainya seperti ini. Nah, sehingga mereka yang disalahkan. Yang kedua, rasa malu keluarga. Ya, keluarga akan mengejek, ya aduh nggak pandai mendidik anak nih, atau kayak mana nih dan lain halnya. Jadi banyak hal yang membuat korban tidak mau speak up. Yang kita ngelihat dari survei ternyata masih ada kasus yang tidak membuat speak up. Jadi kita berupaya kepada korban di luar sana, jika Anda korban jangan takut untuk speak up, karena kan kita dari tim Satgas ada di samping korban selalu. Jadi kita akan berupaya untuk menguatkan korban, kita akan mendampingi, terutama yang akan kita sembuhkan adalah mentalnya korban. Jadi beberapa kasus yang sekiranya korban membutuhkan pendampingan psikolog, kita dampingi psikolognya, karena kita berupaya untuk mengembalikan mental korban itu sendiri. Iya, betul banget. Berarti kalau gitu ada dong Bu langkah-langkah dari Satgas PPKS dalam mendukung si korban tadi gitu ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, sejauh Satgas PPKS ini ada, itu udah kira-kira udah ada berapa laporan ya sejauh ini, laporan kasus itu mungkin udah ada berapa gitu? Ya, kalau kita mungkin anak ibu juga bisa pantengin di Instagram juga sudah ada, kita share juga sih beberapa kasus yang sudah berjalan, ada kasus yang sudah keluar hasilnya dan lain halnya, itu juga ada di Instagram. Tapi nggak tahu untuk yang kasus terakhir ini belum di-share, tapi sebelumnya per tahun itu di-share terus. Berarti ada terus gitu ya di Instagram. Terus kalau untuk menurut Ibu kasus yang paling menantang nih menurut Ibu apa itu kasusnya? Semuanya menantang. Ya, karena menantang artinya kita ngerasa bagaimana apa yang dirasakan oleh korban sebenarnya. Karena korban juga tidak berharap itu terjadi sama dia sebenarnya. Kan Satgas PPKS ini juga terhubung dan berkolaborasi dengan Universitas Riau ya Bu ya. Nah, gimana tuh Bu kira-kira kalau misalnya seandainya yang melakukan adalah sivitas akademisnya, apa yang dilakukan gitu? Lebih
menantang lagi atau seperti apa gitu? Ya, Ibu meluruskan ya, kita bukan terhubung dengan UNRI tapi kita bagian dari UNRI. Bagian. Iya, karena di Kementerian itu mengupayakan seluruh kampus yang ada di Indonesia harus membentuk tim satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu sendiri. Dan untuk Satgas yang terbentuk perdana itu adalah UNRI. Kita merupakan tim yang terbentuk perdana dari seluruh Indonesia. Jadi kita terbentuk yang perdana. Nah, kita bagaimana mengupayakan bahwasanya di sini yang akan kita lakukan pencegahan dan penanganan bukan satu unsur seperti mahasiswa saja, dosen saja, tidak, tapi seluruh sivitas akademika. Warga kampus juga, misalnya bapak-bapak ibu yang jualan di kampus, kantin kampus itu juga bagian dari sivitas akademika. Nah, seluruh yang ada di lingkungan kampus itu kita berusaha untuk bagaimana menciptakan kampus kita aman dan nyaman dari kekerasan seksual. Okay. Kalau tadi kan Ibu menjelaskan kalau untuk korban mungkin akan didampingi ya Bu, karena kan mentalnya pasti terganggu ya Bu. Kalau untuk si pelaku Bu, apakah ada hukuman dalam bentuk apa gitu? Ya, nah mungkin kita kalau terkait dengan kasus kekerasan seksual kita tidak sama dengan pidana ya, karena di tim Satgas itu dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 sudah menjelaskan bahwasanya kita adalah penanganannya itu adalah sanksi akademis. Jadi yang kita berikan sanksi itu sanksi akademis. Jadi itu terdiri dari 3 tingkatan, ringan, sedang, dan berat seperti itu. Jadi ada beberapa kasus yang misalnya pelakunya adalah dosen, kita mengeluarkan dia kalau itu terlalu kasusnya berat. Ada beberapa dosen yang dikeluarkan karena kasus kekerasan seksual yang terjadi itu dalam sanksi administrasi berat ya. Nah, kalau untuk mahasiswa biasanya dikeluarkan ataupun tergantung dari tinggi rendahnya sanksi yang mereka lakukan, itu berdasarkan dari hasil BAP Satgas dan beberapa tim ahli lainnya. Berarti lebih ke sanksi akademis ya Bu? Sanksi administrasi. Administrasi. Oke. Nah, ini Bu, kan kita udah eksis di berbagai media sosial ya. Nah, kalau dilihat-lihat kemarin baru viral tuh kalau Satgas PPKS dari Universitas UI. Nah, itu ada yang mengundurkan diri. Nah, kalau dari tanggapan dari Ibu gimana? Nah, terkait itu gitu. Kalau masalah ada tim Satgas UI yang mengundurkan diri itu Ibu nggak bisa ya ngasih, karena kita bukan berada di sana, kita nggak tahu kasus yang sebenarnya seperti apa, jadi nggak bisa ngasih jawaban ya tentang itu. Yang penting Satgas UI masih ada sampai sekarang seperti itu. Kalau menjadi bagian dari Satgas PPKS ini mungkin banyak tantangannya ya Bu ya. Pernah nggak ada sebuah penindasan atau teror gitu kan? Mana tahu dari pelaku ini kan nggak terima gitu Bu. Pernah tidak Bu? Ya tentunya kadang ada juga sih dari pelaku yang melakukan teror, tapi kita sejauh ini bisa berkolaborasi dari beberapa lembaga yang untuk membantu. Jadi kita ada pengacara juga, ada advokatnya juga membantu. Jadi ada pihak yang mendukung ya Bu? Iya, ada pihak juga, kita bekerja sama. Terutama kalau dia di kampus tentu kita bisa dilindungi oleh sapam kita ya di kampus gitu. Bener. Nanti kita juga ada advokatnya juga. Kalau misalkan kita ingin membuat kaduan nih Bu ke Satgas PPKS, itu berarti ada syaratnya pastinya kan Bu? Enggak ada syarat, ngapain kita harus pakai syarat? Enggak ada syarat. Kalau intinya kalau mereka ngadu, tandanya mereka adalah korban. Oh gitu. Ya, iya. Misalnya nih buktinya tuh sangat minim Bu, misalnya Bu. Gimana itu Bu? Itu jika seandainya buktinya minim, kita di Satgas dari Permendikbud itu kurang pun bukti jika dari tim Satgas mendapatkan rekomendasi bahwasannya itu memang benar terjadi kasusnya, jadi itu bisa diangkat. Bisa kita menambahkan lampiran dari penguatan psikolog. Jadi psikolog itu akan nilai apakah dia memang korban atau tidak, atau hanya mengada-ngada dan lain halnya. Berarti bisa konsultasi gitu ya Bu ya? Iya, pendampingan dengan psikolog kita. Jadi nanti psikolog itu ada alat tesnya yang mengungkap bahwasanya ini korban memang kena mentalnya atau tidak. Berarti jadi minim pun saksi nggak. Jadi di luar sana korban walaupun minim pun bukti jangan pernah takut. Nggak mungkin kan kita korban ketika terjadi kekerasan seksual kita ngambil video dulu untuk rekam ya. Kadang ada yang tiba-tiba kita membuku sebentar jadi nggak tahu harus apa yang dilakukan. Makanya itu kita nggak ada bukti. Makanya kita bisa dari tim Satgas walaupun kurang bukti untuk Satgas aduannya tetap berlanjut.
Ada nggak pesan dari Ibu untuk mahasiswa, pihak umum, masyarakat umum terkait pentingnya Satgas PPKS gitu di lingkungan demi kenyamanan belajar mengajar lah tentunya di kampus ini. Pesan gitu untuk teman-teman. Kalau pesan sih mungkin lebih kepada menghimbau ya, menghimbau seluruh sivitas akademika untuk bagaimana kita menjaga tindak laku kita dari yang namanya unsur kekerasan seksual. Nah, apa saja unsur kekerasan seksual bisa dibaca di Permendikbud itu ya, 21 bentuk dari kekerasan seksual. Jadi jangan salah satu opsi itu masuk ke kita karena tanpa kita sadari dan tidak membaca. Ya, jadi jangan kok saya diadukan, ternyata kita masuk perilaku dan tindak kita dari 21 bentuk kekerasan seksual. Jadi yuk baca dulu Permendikbudnya, jangan sampai kita tiba-tiba saja sudah dilaporkan, ataupun bagaimana kita menjaga perilaku kita agar jauh dari yang namanya tindakan kekerasan seksual, agar kita menciptakan kampus aman dan nyaman, karena kita di kampus untuk mendapatkan pendidikan yang baik ke depannya. Ada lagi Shirley yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah ya, Bu. Sudah cukup. Sudah, Kalau oke. gitu apa sih harapan Ibu untuk Sobat Bahana terkait dengan Satgas PPKS ini? Oke, terima kasih untuk Sobat Bahana. Mungkin di sini kegiatannya sangat mengedukasi untuk seluruh pendengar ya, bahwasanya ini salah satu ajang juga bagi tim Satgas untuk sosialisasi bahwasanya di UNDRI kita ada tim Satgas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi UNDRI. Jika di luar sana Anda korban, silakan laporkan di link aduan yang ada di Instagram ataupun WhatsApp. Jadi di link aduan Instagram itu sudah ada WhatsApp kita, kemudian ada TikToknya kita jika ingin melaporkan. Untuk kerahasiaan kita dari tim Satgas selalu menjaga kerahasiaan terkait dengan korban. Identitas korban itu menjadi kunci utama kami di dalam menjaga kerahasiaannya. Nah, seperti itu. Jadi kemudian bagaimana kita menjaga perilaku dan tindak kita agar jangan sampai memicu timbulnya kekerasan seksual. Jadi pergaulan yang tidak normal itu jangan dinormalisasikan ya. Mungkin untuk sahabat yang masih remaja, perilaku tindakan yang sebetulnya itu tidak dalam norma itu tidak benar. Norma agama, norma budaya, adat lain hal itu tidak benar, jangan dinormalisasikan karena itu akan memicu timbulnya bentuk kekerasan seksual ya. Pertama dia aman aja, ketika dia kesal bisa aja dia tidak nyaman ya kan, makanya harus kita hindari seperti itu. Baik, itu dia Sobat Bahana harapan dan closing statement tentunya Oke. dari Ibu Ii, Iya. dari Ibu Ii. Dan intinya ya jangan menormalisasikan budaya yang tidak baik gitu ya Bu ya, yang menimbulkan kekerasan seksual. Dan bagi Sobat Bahana di luar sana jangan dipendam gitu ya Bu ya, kalau mau speak up ketika terjadi silakan speak up karena kerahasiaannya tentu sangat dijaga. Oh iya, ada sedikit lagi Iya, bahwasanya boleh, di Bu. Permendikbud yang baru 55 tahun 2024 baru keluar ini, kita di tahun depan tim Satgas bukan hanya menangani kasus kekerasan seksual, tapi kita juga bisa intoleransi dan perundungan. Tapi tunggu dulu dari tim Satgas akan mensosialisasikan ke depannya. Oke, berarti bagaimana kedepannya prosedurnya. bakal ada sosialisasi terkait Iya. perundungan dan apa satu lagi? Bu? Intoleransi. Intoleransi, Iya. itu dia. Berarti dinantikan lagi sosialisasinya. Oke, dinantikan tentu. sosialisasi dari tim Satgasnya ke depan. Baik, itu aja Ibu. Terima kasih dari kami Sobat Bahana. Semoga Oke, terima kasih Shirley, terima kasih Smith. Ya. Smith. Oke. Semoga Sobat Bahana nanti bisa mendapatkan banyak informasi dari podcast Siniar Bahana ini. Tentunya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.